Salam sejahtera, berkat rahmat berlimpah tanpa batas tercurah bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Amin. Sahabat semuanya, hentikan sejenak keinginanmu untuk merasa nyaman. Jika kamu masih ingin dihibur, narasi ini bukan untukmu, karena yang akan mati di sini bukan tubuhmu, tetapi siapa yang selama ini kamu kira sebagai dirimu. Dengarkan, rasa sakit yang sering kamu alami bukan karena hidup kejam, bukan karena orang lain, bukan karena masa lalu. Itu karena ego yang menolak mati. Ego itu menyebut dirinya, aku korban, aku terluka. Aku tidak seberuntung mereka, aku hanya manusia biasa. Setiap kalimat itu adalah doa gelap yang kamu ucapkan berulang-ulang kepada realitas. Dan realitas dengan kecerdasan tak terbatasnya yang netral selalu menjawab, baik, akan kubuktikan. Kamu ingin tahu kebenaran yang paling dibenci ego? Tidak ada satupun yang terjadi tanpa persetujuan kesadaranmu. Bahkan penderitaan, bahkan kegagalan, bahkan kehancuran. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu tidak sadar. Ego butuh drama agar ia terasa hidup. Ego butuh masalah agar ia punya identitas. Tanpa konflik, ego lenyap. Itulah sebabnya kamu secara halus memelihara ketakutan, menyimpan luka, mengulang cerita lama. Karena jika semua selesai, siapa kamu tanpa penderitaan? Sahabat, sekarang dengarkan ini baik-baik, dan jangan bersembunyi. Kesadaran tidak punya masalah. Kesadaran tidak butuh pembelaan. Kesadaran tidak mencari makna. Hanya ego yang sibuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kesadaran tidak bertanya, ia memutuskan. Saat kamu berkata, aku kecil, aku tidak bisa, itu bukan fakta nyata, itu perintah. Saat kamu berkata, aku sudah berusaha, itu pengakuan bahwa kamu masih menganggap dirimu kecil. Pencipta sejati tidak berusaha, ia mengasumsikan. Inilah dosa terbesar menurut ego. Mengakui bahwa kamu bertanggung jawab atas segalanya. Karena saat itu, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi yang bisa dikambing hitamkan. Tidak ada lagi identitas aku yang menderita. Dan ego gemetar, karena ia tahu. Jika kamu sadar penuh, ia akan lenyap. Masuklah sekarang ke kegelapan itu, tanpa cerita, tanpa nama, tanpa masa lalu. Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang menakutkan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Dan justru dari kekosongan itulah semua realitas lahir. Kamu bukan tubuh, kamu bukan pikiran, kamu bukan sejarah. Kamulah ruang sunyi yang sedang bermimpi menjadi manusia. Dan mimpi itu bisa kamu ubah detik ini juga. Bukan dengan harapan, tetapi dengan keputusan batin. Bangunlah, bukan untuk menjadi versi lebih baik, tetapi untuk membunuh kebohongan tentang siapa dirimu. Karena hanya satu yang perlu mati saat ini, ilusi bahwa kamu bukan pencipta. Sisanya akan runtuh dengan sendirinya. Dan inilah puncaknya, penciptaan realitas stabil. Ketika dunia menyesuaikan diri tanpa diminta, akhir dari keinginan, awal dari posisi batin, realitas jangka panjang tidak diciptakan oleh keinginan. Keinginan adalah sinyal kekurangan. Selama kamu ingin, semesta membaca, ini belum terjadi. Penciptaan stabil dimulai saat kamu berpindah posisi batin. Bukan aku ingin hidup tenang, tetapi hidup tenang menjadi titik nolmu. Bukan aku ingin berlimpah, tetapi keberlimpahan terasa wajar, bahkan menjadi hal biasa. Realitas meniru apa yang kamu anggap normal. Inilah asumsi tanpa emosi, karena emosi besar menciptakan lonjakan, tapi juga menciptakan naik turun. Stabilitas lahir dari asumsi datar, tanpa harap, tanpa takut, karena mendengar getaran batinmu yang berbisik lembut. Ya, semuanya berjalan baik. Tentu saja ini terselesaikan. Ini memang ritmenya. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa khawatir. Semesta paling patuh saat kamu tidak sedang memohon atau menantang. Inilah konsistensi tanpa disiplin. Jika ego butuh disiplin, kesadaran butuh ketidaktertarikan pada drama. Realitas stabil muncul bukan karena kamu rajin ritual, tetapi karena kamu berhenti bolak-balik batin. Hari ini yakin, besok ragu, pagi sadar, malam panik. Itu sabotase halus. Kunci stabilitas, jangan mengutak-atik posisi batin yang sudah tenang. Jika tidak ada masalah nyata, jangan menciptakan masalah mental. Jangan selalu melihat hasil. Begitu kamu mulai bertanya kapan terjadi, dan membandingkan dengan orang lain, menguji apakah berhasil, saat itu realitas goyah, karena kamu kembali masuk sebagai pengontrol. Sedangkan penciptaan stabil terjadi saat kamu hidup seolah hasil bukan urusanmu. Namun, hasil justru menetap.
Pahamilah realitas jangka panjang runtuh saat kamu berkata dalam batin, aku orang yang selalu, aku tipe yang, aku akhirnya menjadi. Itu membangun pusat baru. Kesadaran stabil tidak pernah menyimpulkan diri. Ia membiarkan hidup mengalir tanpa diberi label permanen. Lalu timbul pertanyaan, apakah tidak akan ada lagi masalah yang muncul? Masalah tetap muncul, seperti awan di langit datang dan pergi. Namun itu bukan tanda kegagalan. Perbedaannya, dulu masalah sama dengan ancaman identitas. Sekarang masalah adalah fenomena netral. Kamu bertindak, menyelesaikan, selesai. Tidak ada luka psikologis lanjutan. Dan karena tidak diberi muatan emosional, masalah jarang berulang. Di fase ini waktu berhenti menjadi musuh. Kamu tidak mengejar waktu. Kamu juga tidak pasrah. Kamu berada di ritme, tidak terburu-buru, tidak menunda. Dan waktu yang biasanya menekan manusia mulai bersekutu. Hal-hal terjadi tepat sebelum kamu memikirkannya, bukan keajaiban. Itu sinkronisasi kesadaran stabil. Kehidupan menjadi aman secara eksistensial bukan berarti tanpa risiko, tetapi tanpa rasa terancam. Ada rasa dasar, apapun yang terjadi, aku tidak runtuh. Dan rasa aman eksistensial inilah yang membuat realitas lebih ramah, lebih kooperatif. Dunia tidak lagi perlu mengguncangmu karena kamu tidak lagi melekat. Karena kamu adalah medan bagi realitas dan realitas tunduk patuh pada asumsimu. Wassalam.